Masalah dalam rumah tangga yang saat ini menimpa pasangan Jonathan Frizzy dengan sang istri Dena Devanka kini kian memanas. Di tengah panasnya konflik yang terjadi di antara keduanya, kini paman dari Ijong, Benny Simanjuntak, baru-baru ini menggugah postingan di akun Instagram miliknya yang dimana pada postingan tersebut memperlihatkan bukti rekaman CCTV dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Dena Devanka kepada Jonathan Frizzy dan mempunyai caption seperti yang satu ini. Ini sih bukan atlet, tapi Wonder Woman. Apapun alasannya, tidak boleh melakukan pemukulan. Yang membuat saya menangis ketika melihat videonya, betapa anak saya diam tidak berkutik saat dihajar habis-habisan. Walaupun dengan alasan selingkuh yang tidak bisa dibuktikan, harusnya memperbaiki diri dan berbuat baik terhadap suami. Bagaimana tidak menderita suami kalau diperlakukan kayak binatang? Semoga bisa berpisah baik-baik demi untuk kebaikan bersama. Jadi, wawancara di Maya itu hanyalah pembelaan diri supaya Ijong terpojok. Gambar ini juga merupakan pembelaan terhadap Ijong yang selalu dipojokkan dan dilaporkan KDRT. Jadi, nilai sendirilah. Di balik postingan yang diunggah oleh paman dari Jonathan Frizzy, Benny Simanjuntak, kini postingan tersebut pun kian dikaitkan sebagai usaha dari pihak Ijong yang dimana dirinya telah dinilai subjektif oleh netizen atas kasus KDRT yang saat ini menimpa rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka. Setelah sang paman Benny Simanjuntak, kini giliran kuasa hukum dari Ijong yang membeberkan alat bukti yang nantinya akan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan guna menjadi barang bukti atas kasus KDRT antara Dena dengan Ijong. Mohon izin, hari ini saya dan rekan saya, Pak Yonas Kristianto, saya sendiri namanya Sebastian, saya buka ya. Nama saya Sebastian, saya kebetulan kuasa hukum dari saudara Jonathan Frizzy. Mohon maaf, saudara Jonathan Frizzy-nya rencana hari ini mau hadir, Mas. Cuman karena ada satu dan lain hal, dia lagi syuting sekarang di lokasi syuting, dia nggak bisa hadir di sini. Dan atas kehadiran kita hari ini sudah atas izin klien kami dan keluarga gitu ya, Mas ya. Pada intinya hari ini kita ingin menyampaikan hal, Mas. Mungkin tadi di Polres kurang jelas gitu menyampaikan bahwa masih banyak nih anggapan-anggapan dari masyarakat yang sepihak terhadap klien kami. Jadi pada intinya hari ini kita akan menunjukkan suatu bukti baru yang belum pernah ditunjukkan ke media sebelumnya, dan pada intinya kita hanya meluruskan aja bahwa klien kami ini adalah korban KDRT, bukan pelaku KDRT. Gitu. Kita nggak mau memojokkan siapapun, nanti dinarasin sendiri aja ya. Itu ya Mas ya. Makin gini kita mulai ya. Tunjukin fotonya Mas ya. Semua ngeliat ya? Siapa ini ya? Kelihatan ya? Hah? Mas Ijong kan? Iya. Saya nggak usah narasin ya. Oke, Bang pegang kanan kiri. Lihat. Saya nggak mau narasikan, tolong narasikan sendiri. Gitu. Saya nggak mau bilang siapa-siapa. Jelas ya, ada alat yang dipegang juga ya. Udah. Yang terakhir nih. Oke. Oke ya. Gitu ya, jadi pada intinya saya nggak mau narasikan ini apa, Mas lihat sendiri. Tapi yang bisa kita kasih tahu ini adalah salah satu alat bukti yang juga kita sampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebenarnya kenapa kita juga nunjukin bukti bahwa karena kan sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan pihak-pihak lain lah justru memandang bahwa Mas Ijong ini pelakunya gitu. Ya kami istilahnya keluarkan bukti ini bahwa bukan Mas Ijong pelakunya. Gak ada Mas Ijong melakukan pemukulan atau apa, gak ada. Justru dia adalah korban. Itu aja. Dan sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan netizen juga kan bilang kok laki-laki ngelaporin istrinya lah. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak membatasi gender. Jadi mau pelakunya laki-laki, mau pelakunya perempuan, ya silakan aja. Bahkan tidak membatasi bahwa
harus perempuan yang jadi korban, kan nggak ada menyebutkan. Jadi udahlah, masyarakat bahkan pihak-pihak lain jangan menilai kasus ini secara subjektif. Kita harus objektif dalam melihat fakta-fakta yang ada, yang kita udah keluarkan, pernyataan-pernyataan yang masih belum keluarkan. Jadi ya teman-teman media udah istilahnya bisa menilai lah, masyarakat juga bisa menilai bukti-bukti yang ada. Bahkan begini Mas, yang kita sesalkan sampai ada yang bilang kan, emang sekuat apa sih seorang perempuan mukul laki-laki gitu. Mungkin udah dirilis juga sama Om Ben ya. Pernah. Dan ditanggapin juga nggak salah sama ya pelapor ya. Pelapor ditangkapin juga. Terus sebenarnya ada beberapa foto-foto lagi yang istilahnya kami juga yang nggak keluarin di sini lah. Cuman ini bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan situasi dan keadaan dalam perkara ini tuh seperti apa sebenarnya, kan pasti masyarakat ingin tahu. Itu aja. Jadi kami terbuka sampai dengan saat ini. Kami sangat menyayangkan bahwa masih ada yang menilai secara subjektif terhadap perkara ini. Itu aja sih. Lebih dari sekali nih. Mas. Pada intinya ini malah justru bukan dasar pelaporan visumnya, Mas. Saya bisa kasih tahu, tapi untuk tanggal dan tahun nanti belum ya, kita masih belum bisa rilis. Cuman intinya tadi kita tunjukkan. Pada intinya itu malah ini sebagai bukti gitu, alat bukti lain lah gitu. Kan visumnya itu kan di pelaporan itu kan. Kan dalam kasus KDRT ini kan yang bukti, alat bukti yang paling utama itu ya visum gitu. Yang untuk membuktikan bahwa telah terjadi KDRT itu ya visum gitu. Ini kan salah satu bukti pendukungnya. Dan ini video ini bukan yang pas visum pelaporannya, Mas. Ini makanya saya bilang ini kan mungkin bukti ada beberapa gitu, ada beberapa rentetan. Salah satunya yang kita tunjukkan ini adalah bukti ini screenshotnya. Ya kalau Mas lihat ini kan screenshot dari CCTV berupa gambar bergerak. Nah mungkin tadi juga menjawab, saya juga menekankan dari rekan saya bahwa namanya perlawanan kan bisa diartikan luas Mas, bisa jadi nangkis terus melawan balik atau melakukan kekerasan kembali gitu. Bahwa saya tegaskan di sini klien kami hanya membela diri. Apa membela diri definisinya hanya mencegah agar dirinya tidak tersakiti secara fisik gitu. Ya kan? Konkretnya ya berupa tepisan dan menahan tangan gitu loh Mas. Mungkin juga nanti nggak tahu ya dari sisi pelapor juga kan bisa ditanya visumnya visum apa kan gitu kan? Visumnya apa kalau luka atau misalnya waktu dilihat di wawancara ada lebamnya ditutupin apa kan? Kelihatan. Kalau kita kan tadi udah rilis tuh yang di Polres ada fotonya mukanya kan? Nah gitu loh. Intinya gini Mas, kami menunjukkan ini bahwa ada kejadian diduga saudara DAD ini melakukan KDRT terhadap klien kami, saudara Jonathan Frizzy. Itu intinya itulah. Permasalahan rumah tangga yang berujung dengan adanya dugaan KDRT antara kedua pasangan Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka sempat menimbulkan suatu isu yang dimana masalah rumah tangga keduanya bermula karena hadirnya orang ketiga di tengah hubungan rumah tangganya yang harmonis. Terkait hal tersebut, kuasa hukum dari Ijong pun memberikan jawabannya yang dimana dirinya membantah isu orang ketiga yang saat ini beredar luas. Nah kami juga nggak tahu Mas. Nah ini tadi Mas, tadi yang saya jawab bahwa di press conference-nya sendiri dari pihak pelapor atau yang atau kita sebut inisial saudara DAD itu kan dia sendiri yang menyatakan bahwa dia nggak punya buktinya secara langsung gitu. Dan setahu saya juga nggak tahu ya dalam pengadilan agama sayangnya kita bukan kuasa hukumnya Mas gitu. Jadi kita nggak tahu detailnya. Tapi yang saya tonton yang memang ada di media sosial yang tersebar di masyarakat dari pihak sana juga menyatakan dia tidak gitu memiliki buktinya gitu. Itu sih yang kita juga bingung sebenarnya kenapa sebenarnya. Ini sih yang masih kita tunggu hasil pemeriksaan dari saudari dengan inisial DAD gitu. Tapi kalau masalah pihak ketiga mendingan tanya langsung aja. Saudara DAD aja. Kan mereka yang menuduhin. Yang mendalilkan bukan kami ngaku ada pihak ketiga nggak ada. Ini yang perlu saya tegaskan Mas. Satu, saya tegaskan lagi. Klien kami dilaporkan dengan tuduhan yang tidak dilakukan menurut kami tidak dilakukan klien kami, justru dia korbannya. Yang kedua dia digugat cerai gitu ya. Jadi saya bilang mohon izin, saya bilang namanya semut diinjak pasti akan ngegigit Mas, bela diri gitu loh. Nah ini
apa yang kita laporkan ini, harapan kami satu, agar ini kita bisa berdamai gitu ya. Iya. Tetap kita akan bisa berdamai sehingga masing-masing pihak ini mencabut laporan, ya udahlah Mas, maksudnya namanya juga Kalau mau cerai ya udah cerai aja gitu, nggak perlu ranah perceraiannya. perceraian, Nggak gitu. usah istilahnya lapor sana sini. Kalau pemicu sih ya kami juga kurang paham ya pemicunya bisa sampai seperti itu. Cuman selama pemeriksaan ini juga kami dan bahkan pihak dari Polres Jakarta Selatan fokus kepada kejadiannya saja gitu. Jadi pemicunya juga kami juga nggak jelas kenapa saudara DAD melakukan itu, bagaimana sampai dia melakukan itu yang kami juga nggak jelas. Karena jujur saudara DAD juga kan dalam perkara dia terlapor itu juga belum dipanggil Mas, belum diperiksa gitu. Makanya mungkin dia belum menyampaikan apa motifnya, bagaimana detailnya gitu. Ya, Cuman mungkin juga kalau teman-teman wartawan mungkin juga saya sempat lihat di beberapa media sosial, kalau nggak salah saudari DAD itu udah pernah bikin press conference ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Itu di menit keberapa dia bilang bahwa ditanya sama rekan dari wartawan sendiri, dikatakan katanya ada cemburu, tapi apa buktinya gitu, apa ada bukti langsung atau apa. Yang setahu saya dan sepengetahuan saya ketika saya tonton itu dibilang ya tidak ada gitu. Kalau nggak salah dari saudara wartawan nggak adil dong untuk menuduh seorang tanpa bukti gitu loh. Gitu loh Mas. Itu sih yang juga salah satu pertanyaan yang bagus dari teman wartawan pada saat itu kita apresiasi. Itu saya harap pertanyaan objektif seperti itulah yang bisa dipertanyakan gitu. Jangan justru menyudutkan dengan secara gender, suami kok begini ngelaporin istri gitu. Komunikasi menurut keterangan dari klien kami sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Cuman kan sampai dengan saat ini kan saudara DAD tidak ada komunikasi lebih lanjut. Bahkan proses persidangan berlanjut, proses laporan polisinya berlanjut. Ya ini buktinya tadi masih berlanjut Mas, masih diperiksa lagi gitu. Berarti kan belum ada satu keinginan untuk justru berdamai dari pihak saudara DAD gitu aja. Konflik rumah tangga Jonathan Frizzy dengan sang istri Dena Devanka hingga kini masih terus berlanjut. Namun kini kuasa hukum dari Jonathan Frizzy pun mengungkapkan harapan dirinya yang dimana ia berharap bahwa kasus dapat diselesaikan secara damai. Namun di balik harapan yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari Ijong, nampaknya hal tersebut sulit terwujud lantaran aktor berusia 39 tahun itu dengan tegas mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangganya tak bisa diperbaiki lagi. Kita di sini kan setiap setiap wawancara itu kita mencoba menyampaikan terus Mas, berdamai gitu. Itu kan pesan yang cukup sebenarnya, ya kan? Kalau bisa diartikan adalah pesan yang cukup bahwa mudah-mudahan proses yang sedang berjalan di perceraian ini jangan sampai juga terpengaruh sama proses pidana ini, gitu loh Mas. Mudah-mudahan proses pidana ini, karena ini juga serumah ya, karena juga sebagai suami istri, mudah-mudahan kami berharap ya bisa diselesaikan dengan baik gitu loh Mas. Apalagi ranahnya ini privasi, ya kan. Kita sebenarnya jujur aja Mas, dari karena proses ini masih berjalan gitu, kita juga sebenarnya nggak mau sampai misalnya anak-anak dari Mas Ijong ini jadi menyaksikan berita-berita tentang orang tuanya di TV gitu. Yang masalah serumah juga tadi sebelumnya saya pernah tegaskan bahwa di pasal 5 huruf D kecil Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikatakan penelantaran itu adalah bagian dari KDRT Mas. Jadi sebenarnya kalau Mas Ijong ini keluar rumah justru sebenarnya dia berpotensi memenuhi unsur-unsur KDRT lagi. Nah di dalam proses dia kekeluargaan dia di rumah ya gitu. Yang sepengetahuan kami sampai sekarang belum ada pembahasan mengenai perdamaian. Ya, gitu sih Mas. Sampai saat ini belum ada. Ini aja cuman istilahnya dia menjalani kewajibannya sebagai ayah, menjalani kewajiban sebagai suami. Iya. Sepengetahuan kami ya, antara mereka tetap menjadi orang tua bagi anak-anaknya Mas. Itu sih hanya sebagai itu privasinya dia sih Mas ya. Kita nggak mengatur ke arah sana, kita juga tetap di media malah kita sampaikan malah lebih publik ya, kita sampaikan bahwa mudah-mudahan itu akan secara damai gitu loh Mas. Ini Mas, logikanya Mas Ijong ini kan tiap hari di syuting, pulang malam, pulang udah subuh segala macam. Ya nggak tahu, mungkin waktunya belum ada aja kali. Mungkin begitu ya. Saya juga nggak tahu, saya kan nggak seru sama mereka berdua. Gitu aja. Ya dipanggil, ini mediasi, jadi udah nggak bisa didamaikan lagi.
terus persidangan lanjut demi kebaikan bersama sama demi kebaikan anak-anak gitu. Selama ini aku diem, bukan berarti yang aku bilang berita di sana itu benar. Jadi aku cuma membela diri dan kasihan lah gitu, kasihan diri sendiri gitu. Udah nggak sehat di rumah gitu aja sih. Ya namanya mediasi mbak, sama aja sih. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat. Salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok, begitu aku kasih lihat bukti-buktinya pasti kalian semua pasti pada percaya, gitu aja. Itu kalau informasi detailnya itu urusan rumah tangga aku ya mbak. Yang penting aku udah bilang kalau emang udah nggak sehat di dalam rumah, itu aja sih. Laporan Polres lagi berjalan, masih berjalan sampai sekarang. Doain aja semoga baik-baik, nggak ada yang aneh-aneh, biar kebenaran aja yang terungkap, gitu aja.